Yang pertama saya ucapkan, walaupun ini udah hari ke berapa ya, sudah di atas 10 hari setelah hari raya, karena ini pertemuan pertama bagi teman-teman muslim, saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kalkulus integral, di mana sambil mengingatkan kembali di pertemuan terakhir kita sudah bahas berkaitan dengan teorema dasar kalkulus ya, baik bagian pertama maupun bagian kedua gitu. Di mana bagian pertama membicarakan kaitan antara integral dengan diferensial, yang kedua berkaitan dengan definisi integral tentu itu sendiri yang mensyaratkan tertentu di mana sebuah integral punya nilai gitu ya. Syaratnya seperti apa saja yang dituliskan di dalam teorema dasar kalkulus kedua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya mengenai bab yang baru, yaitu aplikasi integral ya. Ini saya mohon izin off-cam ya, karena jaringannya ini naik turun. Supaya presentasinya nggak lag. Ada beberapa aplikasi integral nanti ya, atau penerapan integral. Nah, jadi aplikasi integral gitu. Atau bisa juga disebut penerapan integral. Ada dua konsep besar yang masuk dalam aplikasi integral, di mana yang pertama berkaitan dengan konsep luas ya. Di hari ini yang menjadi fokus utamanya adalah konsep luas. Konsep luas daerah bidang datar ya. Daerah bidang datar. Di mana masalah luas ini menjadi konsep masalah dasar yang memunculkan konsep integral itu sendiri begitu ya. Maka tidak heran kalau yang menjadi fondasi awal atau bahasan awal terkait dengan penerapan integral adalah konsep luas. Kemudian nanti terkait dengan volume gitu ya. Volume benda padat atau benda pejam yang akan kita bahas menjadi 2 sesi, plus nanti minggu yang akan datang masih membicarakan masalah volume gitu. Karena hari ini hanya membahas sedikit berkaitan dengan volume, karena akan lebih banyak di luas gitu. Nah, sebenarnya konsep atau bahasan terkait dengan luas ini sudah dibahas di awal ketika berbicara integral sendiri, karena memang konsep awalnya tadi seperti yang saya bilang di awal, yang mendasari munculnya konsep integral itu adalah masalah luas gitu ya. Nah, di mana akan menghasilkan di akhir terkait dengan definisi integral tentu ya, dengan munculnya teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, sekarang hari ini kita akan gunakan konsep ini, konsep luas ini, dengan penerapan terkait dengan luas daerah-daerah yang memiliki bentuk yang lebih kompleks atau lebih rumit begitu ya. Kemudian seperti biasa kita akan mulai dari konsep yang sederhana, kemudian kita kembangkan nanti ke beberapa konsep yang lebih rumit gitu ya. Yang pertama, masalah luas yang berkaitan dengan luas daerah yang berada di atas sumbu X gitu ya. Ini sebenarnya sudah disinggung di pertemuan awal ketika berbicara definisi integral. Misalkan kita punya fungsi gitu ya, katakanlah y sama dengan fx, di mana fx ini
berada pada bidang koordinat kartesius gitu ya, di mana F-nya continue, kemudian tak negatif. Jadi artinya nilainya selalu positif atau 0 gitu ya. Jadi di atas sumbu X secara grafis gitu ya. Di atas sumbu X secara grafis. Kemudian intervalnya dari X sama dengan A katakanlah sampai X sama dengan B sebelah kanan sama dengan B. Kemudian daerah yang akan kita cari luasnya itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva fx, kemudian garis x sama dengan a, x sama dengan b, sama sumbu x gitu ya, sama sumbu x. Nah setelah digunakan metode Riemann yang lalu, kita partisi, gitu, kemudian kita ambil sampel, titik sampel, kemudian kita cari a yang ke i-nya, kemudian cari sigma, dilimitkan, dapat rumus integral gitu ya. Minggu yang lalu, di mana rumus luas daerah R itu sama dengan integral dari A ke B dari fungsi fx dx. Gitu ya. Minggu yang lalu sudah kita bahas itu. Nah, kita tidak bahas panjang lebar lagi di situ. Nah, saya hanya mengambil ujungnya saja, akhirnya saja. Kemudian penerapannya contohnya misalkan kita ingin cari luas daerah R, katakanlah. Daerah R ini terletak di bawah kurva, katakanlah Y sama dengan X pangkat 4 min 3X kuadrat, 2 pangkat 2X pangkat 3, ditambah 2 gitu ya. Di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, di konsep luas ini akan sama dengan fx kalau tadi ya, fungsinya continue, kemudian tak negatif. Tak negatif itu artinya dia di atas sumbu X. Gitu. Maka kita harus pastikan dulu kurva yang kita miliki ketika kita diberikan kurvanya, dalam hal ini kurva utamanya ini, yang saya berikan kotak, apakah dia benar di atas sumbu X. Gitu. Maka tugas kita yang pertama adalah kita visualisasikan dalam bentuk grafik. Gitu. Nah, bagaimana menggambar grafiknya, itu kita kembali ke materi kalkulus diferensial yang sudah kita bahas di semester sebelumnya. Kita gunakan metode diferensial ya untuk menggambarkan bagaimana kurva dari Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah 2. Seperti yang sudah kita bahas, langkah pertama adalah kita cari Y-aksen ya. Cari Y-aksen itu turunan pertama, berarti 4X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat gitu. Nah, ini turunan pertamanya. Yang kita lakukan adalah mencari kemonotonannya, di mana naik dan turunnya, dengan mencari titik stasionernya, sama dengan nolnya kapan. Nah, kita faktorkan 2X kuadrat, berarti yang dua sukunya punya. 2X kuadrat ini sisa 2X berarti. Yang ini sisa 3 ya, minus 3. Sama dengan 0. Nah, berarti kita punya sini X-nya 0, atau X-nya di sini 3/2. Nah, kemudian kita cek di dua titik stasioner ini, di mana dia naik, di mana turun. Ada 0, ada 3/2 di situ. Kita cek ya aksennya. Apakah bernilai positif atau negatif dengan mengambil titik sampel. Misalkan di kiri 0, kita ambil sampelnya min 1. Kemudian masukkan ke y-aksen, bisa yang atas atau yang kedua. Nah, kalau di sini jelas kuadrat selalu positif, berarti dia bergantung pada suku ini. 2X min 3. Kalau X-nya min 1 berarti min 2 min 3. Jadi min ya, min 5. Sini nilainya min. Yang kedua, di antara 0 dan 3/2 ada 1 misalnya, saya ambil sampelnya, masukkan lagi di sini. 2 kurang 3 negatif juga sama. Nah, di kanan 3/2 misalnya ambil sampelnya 2, masuk ke sini, jelas positif ya. Nah, jadi di sini di kiri 0 negatif, di antara 0 sama 3/2 negatif, di kanan 3/2 positif. Artinya apa? Fungsi Y itu turun di kiri 0, di antara 0 3/2 masih turun, baru naik setelah 3/2 gitu ya. Seperti itu. Real konsep. Nah, kita tahu naik turunnya di mana, pergantian di mana. Nanti karena dari negatif 3/2 dari negatif ke positif berarti ini
kita sebut sebagai titik minimum. Kemudian yang kedua, kita cari kecekungan ya, turunan keduanya. Turunan kedua dari ini berarti 12x kuadrat dikurangi 12x ya. Sama cari stasionernya. Nah, kita faktorkan 12x-nya. Ini sisa x, ini sisa min 1 ya. Sama dengan 0. Berarti sini x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Misalnya sama ya. Kita cek tandanya di Y double aksen ya, turunan kedua. B sampel di kiri 0 ada min 1. Masuk sini negatif, semua negatif, negatif paling negatif, positif di sini. Di antara 0 dan 1 ada setengah misalnya. Masuk sini positif, masuk sini negatif. Di negatif ketemu positif, negatif ya. Kemudian di kanan 1 ada 2, positif, positif sini. Nah, jadi jelas sini cekung ke atas, sini ke bawah, sini cekung ke atas. Jadi titik belok semua ya, 0 dan 1. Nah, kemudian kita tambahkan sebagai titik bantu, biasanya titik potong dengan sumbu ya. Ketika x-nya 0, berapa y-nya? Kita masukkan, ya, karena y-nya itu adalah tadi apa? X pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah 2, berarti 0 kurang 0 tambah 2 ya. Jadi y-nya 2. Y titiknya 0,2 gitu. Nah, kalau y-nya 0, x-nya berapa? Kalau y-nya 0 berarti x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 2. Ya, sama dengan 0. Kalau pangkat 4 ya agak susah, bisa mencari faktor dari sini. 1 sama 2. 1 sama 2 masuk sini. Kalau sama dengan 0 berarti dia akarnya, kalau bukan berarti dia bukan akarnya. 1 kurang 2 tambah 2, bukan 0 ya. 2 pangkat 4, 16, 8, 16, 16 sama 2, 0. Bukan 0 juga, jadi bukan faktor. Ya kalau susah kita tinggalkan, dari sini kita belum dapat apa-apa. Kemudian yang lain adalah titik titik maksimum minimum tadi. Di 0 terjadi perubahan kecekungan, berarti ini titik belok ya. Berarti ketika x sama dengan 0 udah ya, y-nya 2 sudah. Yang belum itu x-nya 1 maksimum. Kalau x-nya 1 berarti kalau x-nya 1 y-nya berapa? Y-nya masukkan. Jadi 1 pangkat 4 dikurangi 2 kali 1 pangkat 3 tambah 2. Berarti ini 1 kurang 1 habis sama 2. Jadi 2 ya. Salah, 1 ya. Ini 2, 0, 1. Jadi 1,1 ya. Kemudian di X yang lain adalah ini 3/2. Kalau X sama dengan 3/2 berapa? Y-nya. Berarti 3/2 pangkat 4 kurangi 2, 3/2 pangkat 3 tambah 2. Ini 81/16 ya. 9 kali 9, 81. Ini 4 kali 4, 16. Yang ini pangkat 3, 27. 54 berarti. 28. Tambah 2. 9, 27 kali 2, 54. 2 pangkat 3, 8. 16 berarti berapa nih? Kalau 32 ya. 32 tambah 81. 113. 32. 113 per 16 dikurangi 108/16. Jadi kita punya sini 5 ya. 5/16. Itu ya. Iya, 5/16 betul ya. Nah, jadi kita punya titik-titik ini ya. Ada 0,2, 1,1, 3/2, 5/16. Nah, kemudian kita terjemahkan hasil analis tadi ke dalam bentuk grafik. Kita punya titik tadi 0,2. 0,2 katakanlah di sini 0,2. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian apalagi tadi 1,1.
1,1 sini. Kemudian 3/2, 2. 3/2,5/16 ya, katakanlah di sini. 5/16. Nah, tinggal dilihat tinggal diterjemahkan maknanya tadi. Dari 0 ke di kiri 0 itu turun, cekungnya ke atas, turun, cekung ke atas. Di sebelah kiri 0. Berarti gambarnya dari atas ini. Karena harus melewati ini dan turun. Berarti sini turun, cekung ke atas. Itu ya. Saya bikin ekstrim ya. Turun, cekung ke atas. Kemudian dari 0 sampai 3/2 turun masih. Tapi dari 0 udah cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah. Nah, gitu. Dari 1 cekungnya ke atas. Masih turun. Cekung ke atas. Nah, dari 3/2 itu sudah naik cekungnya ke atas. Naik cekung ke atas. Nah, gitu ya. Nah, ini Y sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 plus 2 ya. Rupanya. Kemudian batasnya yang kita inginkan dari -1 ke 2. Dari -1 berarti letaknya sebelah sini -1. Nah, -1 ke 2 berarti 2 sebelah sini. Nah, daerah ini yang mau kita cari daerah luasnya berapa nih? Yang kita arsir warna merah. Nah, ini. Nah, ini. Nah, yang warna merah ini adalah daerah R yang mau kita tentukan luasnya. Nah, kita jelas tadi kalau melihat dari hasil kurva kita bahwa kurva daerah R-nya ada di atas sumbu X. Artinya memenuhi kriteria kurva ini kontinu dan tak negatif. Maka luasnya tadi, luas daerah R itu adalah sama dengan integral tadi. Dari -1 ke 2, dari fx, fx-nya tadi adalah X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah 2 dx. Itu ya. Nah, penyelesaiannya sama seperti aturan pangkat biasa ya dalam integral. Yang kita punya di sini 1/5 X pangkat 5. Yang ini 2/4 ya, berarti 2/4 X pangkat 4 ditambah 2X ya. Nah, ini batasnya dari -1 ke 2 ya. Jadi kita masukkan nilai batas atas dikurangi nilai dari batas bawah. 2 masuk sini berarti 2/5 itu berarti 4/16, 32 ya. 32/5 dikurangi 2/4-nya coret tinggal 4 kali 4 kan. 4 kali 4 coret 4-nya di 8 ya. -8 ditambah 4. Dikurangi yang batas bawah. Batas bawahnya -1 min 1/5. Masuk sini setengah jadi min 2/4 di setengah ya. Nah, dikurangi 2 ya. -1 kali 2 -2. Nah, ini dengan ini habis dapat 4 ya. Jadi -4. Kemudian ini per 10 ya. Berarti jadi -2. Ini 2, ini 5 berarti ya. 5, 2, 7 ya. 7/10 berarti. Nah, gitu ya. Yang ini 20 berarti 20/5. Ini 32. Berarti 12/5. Ya kan? Ini kan -4 itu -20/5. 12. Ini plus berarti isi ini 24/10. Ditambah ini min ketemu min plus 27/10. Jadi 51/10 atau 51/10. Nah, itu luas daerah dari -1 sampai 2 di bawah kurva X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah 2. Luasnya adalah 51/10. Jadi A-nya ini sini adalah 51/10. Nah, seperti itu ya.
Jadi pastikan dulu syaratnya terpenuhi tadi untuk menggunakan rumus ini. Nah, kasus kedua, bagaimana kalau dia berada di bawah sumbu X? Gimana kalau kasusnya berada di bawah sumbu X? Contoh yang kedua, misalkan sebagai gambaran. Cari luas daerah R gitu ya, yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 3 kurangi 4, kemudian sumbu X, kemudian X sama dengan min 2, kemudian X sama dengan 3. X sama dengan 3. Jadi daerah R-nya dibatasi oleh kurva-kurva itu ya. Kurva utamanya ini. Nah, kalau Anda tahu kurva dasar bisa langsung gambar, tapi kalau tidak tahu ini bentuknya kayak apa ya. Nah, kembali lagi kayak tadi ya, menggunakan aturan turunan untuk menggambar kurvanya. Jadi boleh dilakukan untuk semua jenis kurva. Tapi kalau tahu kurva dasar, Anda bisa menghemat waktu gitu. Sama Y aksennya berarti apa? Y aksennya berarti 2 per 3 X gitu ya. Dari sini 2 per 3 X. Cari pembuat nolnya, stasionernya berarti X-nya 0 gitu ya. Kemudian cek tandanya. Kalau X-nya di kiri 0 misalnya min 1 sampelnya. Masuk sini jelas negatif ya. Di kanan 0 ada 1, masuk sini jelas positif. Jadi sini turun, sini naik. Berarti sini minimum. Minimum. Kemudian turunan kedua, Y double aksen adalah 2 per 3. Tidak ada X-nya. Artinya, berapapun X-nya tetap turunan kedua 2 per 3 positif. Ya. Artinya dia selalu cekung ke atas. Gitu. Nah, dia positif. Nah, kalau sudah, ya tinggal di plotting saja. Karena hanya itu datanya. Nah, titik potong sumbu tadi ya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Berarti di 0, min 4 di sini. Min 4. 0, min 4. Ini data tambahan. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Di 0, min 4, nah, dilalui kurvanya. Nah, dari sini di kiri 0, kemudian kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0, berarti X kuadrat per 3 sama dengan, dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Berarti X kuadrat sama dengan 12, atau X-nya sama dengan plus minus akar 12 ya. Jadi di sini punya min akar 12 sama akar 12 itu. 0 ya, karena Y-nya 0. Nah, tinggal dibaca saja tadi. Sebelum 0, grafiknya turun sampai di X-nya sama 0. Ini turun, cekungnya selalu ke atas ya. Jadi turun, cekung ke atas. Ini juga turun, cekung ke atas. Nah, dari 0 mulai naik. Dari 0 mulai naik, cekungnya tetap ke atas. Naik, cekung ke atas. Dari sini naik, cekung ke atas. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat per 3 minus 4. Nah, kemudian data tambahan tadi dibatasi oleh min 2 sama 3. X min 2 akar 12 itu lebih besar dari 2 kan, karena akar 4 ya. Berarti di daerah sini lah. Min 2. Kalau 3 akar 9 kan masih di sini, lebih kecil. Nah, jadi daerah yang mau dicari luasnya adalah yang ini. Nah, ini ya. Nah, itu daerah kurva yang dicari luasnya. Ini cari R-nya itu tadi. Nah, karena di bawah kurva tadi, supaya positif, maka seolah-olah dicerminkan terhadap sumbu X itu dikali negatif. Ketika luasnya adalah A, luas dari R adalah negatif dari minus 2 sampai 3 dari fx-nya tadi ya, X pangkat berapa tadi? 2 per 3 dikurangi 4 gitu ya, dx. Nah, cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Jadi minus dari
Nah, pangkat 3 9 ya, berarti X pangkat 3 per 9 dikurangi 4X. Nah, batasnya tadi dari min 2 sampai 3. Nah, sehingga kita dapatkan di sini minus dari 3, masukkan dulu, 27 bagi 9, 3, dikurang 12, gitu. Dikurang yang min 2, berarti min 8 per 9, tambah 8, gitu. Tambah 8. Yang ini berapa? Minus 9. Dikurang ini 7, 1 per 9 ya. Jadi minus 16 1 per 9. Nah, gitu ya. Jadi 16 1 per 9 sebagai luas. Kita tetap positif karena tadi ditambahkan negatif. Jadi kalau luas di bawah kurva, luasnya adalah negatif dari integralnya. Ingat konsep dari definisi integral yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi kalau ada di bawah sumbu X berarti negatif. Contoh yang ketiga, ini untuk menggambarkan bagaimana kalau mix ya. Campuran, ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X. Ya. Contoh misalnya cari luas daerah R gitu, yang dibatasi Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurang X tambah 3. Kemudian sumbu X, kemudian X sama dengan min 1, dan X sama dengan 2. Sebagai pembatas daerah R-nya ya. Nah, kita fokus di kurva utamanya ini. Nah, kita harus gambarkan posisinya seperti apa di Fourier Cartesiusnya. Apakah di atas sumbu X dari mana sampai mana, yang di bawah sumbu X dari mana sampai mana gitu ya. Jadi kita harus tahu lokasi. Sama seperti tadi, ya aksen dulu kita cari, berarti 3X kuadrat min 6X min 1. Kita cari stasionernya, pembuat nolnya. Ini bisa difaktorin nggak? 3, 1, 1, 3, 5. Enggak ya? 3, 1, 1, 3 tambah 1. Enggak. Berarti ini pakai rumus ABC saja ya. Jadi X-nya sama dengan min B 6 plus minus akar B kuadrat 36 min 4 AC. Berarti 4 kali 3 plus 12 ya. Min 4 kali 3 kali min 1, 12. Dibagi 2A, 6 ya. Nah, jadi kita punya 1 plus minus ini 1/6 akar 48. Nah, 48 itu 16 kali 3 ya. 48. Jadi 4/6. Jadi 2/3 akar 3. 16 kali 3 kan, akar 16 4. 4/6, jadi 2/3. Ini ya. Nah, ini kalau berarti ada 2 sini, ada 1 plus 2/3 akar 3. Nah, ini ada 1 minus 2/3 akar 3. Yang plus ini 2, berapa ya? Ntar kita cek dulu. 2,1547 ya. 1547. Yang ini minus 0,1547. Negatif ya. Kalau kita cek. Jadi kalau cek tandanya, yang di sini adalah 1 min 2/3 akar 3. Sini 1 plus 2/3 akar 3. Nah, sini ada 0 ya. Kalau masukin 0 ke Y aksen, sini 0 negatif ya.
negatif, berarti sini negatif. Nah, karena pangkatnya ganjil, sini positif, sini positif. Kalau enggak cek tanda ya. Di kiri 2,1547, 3 masukin sini. 3, 3, 9, 18, 3, di kanan, sorry. Ya, 3 ya. 3 kali 9 kali 3, 27. 27 kurang 18, 9. 9 kurang 1 positif. Ini. Jadi di sini naik, sini turun, sini naik lagi. Jadi ini maksimum, yang ini minimum. Oke. Kemudian turunan keduanya. Turunan keduanya, karena turunan pertama ini berarti turunan keduanya 6x min 6 ya. 6x min 6. Nah, sama pembuat nolnya. X sama dengan 1 ya. Cek tanda. Di 1 turunan keduanya. Di kiri 1 ada 0 negatif. Di kanan 1 ada 2, maksud ini positif. Berarti sini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Nah, titik potongnya, kalau X-nya 0, dipotong dengan sumbu. Kalau X-nya 0, masukkan ke sini. Nah, 0, 0, 0, 3. Jadi plus 3 ya, Y-nya. Y-nya plus 3. Jadi 0,3. Sekarang kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti ini sama dengan 0 ya. X pangkat 3. X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 sama dengan 0. Nah, pangkat 3 berarti kita lihat faktor konstantanya. Ini 1 sama 3. Ambil satu sampelnya, 1 aja masukin. Kalau memenuhi sama dengan 0 berarti dia akarnya. Kalau tidak berarti bukan akarnya. 1 dikurang min 3 dikurang min 1 tambah 3, 0 ya. Min 3 dengan 3 nya 0, min 1 dengan 1-nya 0. Berarti X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini akar persamaan. Akar persamaan itu artinya apa? Artinya X min 1 kali sesuatu itu harusnya sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3. Dengan cari di sini suku ini yang belum ada apa? Suku di sini yang belum ada. Supaya dikalikan X min 1 sama dengan ini. Artinya sama aja dengan ini dibagi ini hasilnya ini kan. Sehingga saya bagi X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3. Saya bagi dengan X min 1. Jadi saya kalikan X pangkat 2 ya. Supaya jadi X pangkat 3. Ini min X kuadrat ya. X kuadrat dikurangkan. Ini jadi 2 ya. 2X kuadrat min X plus 3. Berarti ini min 2. Min 2X ya. Min 2X min 2X min 2X kuadrat. Min 2 jadi plus 2X. Tambah, udah. Kurangkan. Habis yang ini min 3X, ini plus 3. Tinggal dibalik ya. Ini min 3 berarti. Min 3, ini min 3X plus 3. Ini habis ya. Berarti ini. Jadi yang di dalam sini itu ini. Nah, ini sendiri bisa difaktorkan ya. Jadi X min 3, X plus 1. Sehingga faktornya ada X sama dengan 1, X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Berarti kalau Y-nya 0, berarti X-nya 1, X-nya min 1, X-nya 3. Ada 3 tuh. 1,0, min 1,0 sama 3,0. Nah, 3 titik yang kita peroleh dari, baru kita plotting. Kita plotting ya. Kalau 0 tadi, kalau X-nya 0, Y-nya 3 ya. 0,3. Kalau X-nya Y-nya 0, tadi ada min 1, ada 1, ada 3. 3 mana? Nah, baru tadi kita cek nih. Ada 1, tadi berapa nih? Min 0,0547. Berarti sebelum min 1 ya, di sinilah. Misalkan ini min 0,5147 tadi. 1547 apa 51 tadi? 15 kebalik ya.
1547. Nah, gitu. Nah, karena ini maksimum berarti lebih tinggi dari 3 ya. Kalau dimasukkan ke sini. Kalau dimasukkan ke sini, nilai Y-nya pasti lebih tinggi dari 3, lebih dari 3. Nah, karena angkanya apa namanya? Tidak bulat, ya hasil aja. Misalnya di sini, Anda bisa dicek ya, pakai Excel boleh, kalkulator boleh. Berapa di sini? Tapi yang pasti sini paling tinggi maksimum. Nah, tinggal baca. Kemudian di tadi 2,1547 juga sama. Ini minimum, jadi paling rendah. Jadi kalau 2157 ini kan 2 ya. Nah, 21547. Nah, ini paling rendahnya. Karena di bawah sini. Ini berapa? Nanti bisa cek ya. Tapi ada satu nilai. Nah, baru dibaca tadi naik turunnya. Sebelum 1 minus 2 atau sebelum minus 0,5 itu dia naik. Di gambarnya naik. Nah, berarti dari sini naik, dari bawah naik, cekung ke mana? Cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah sampai 1. Cekung ke bawah, sini cekung ke bawah tapi naik, cekung ke bawah. Dari sini turun, cekung ke bawah sampai 1 ya. Cekung ke bawah. Nah, dari 1 masih dari 1 masih turun ya. Turunnya tapi sudah cekung ke atas. Cekung ke atas. Di sini cekung ke atas turun tapi cekung ke atas. Nah, gitu ya. Ini nggak terlalu kelihatan cekung ke atasnya. Nah, gitu. Nah, dari 2,1447 dia cekung ke atas naik ya. Ke atas naik. Ini gambarnya. Naik, terus naik. Nah, gitu ya. Kemudian batas yang kita mampunya dari -1 sampai 2. -1 sampai 2 berarti daerah yang mau kita cari di sini ya. Yang ini sama sampai 2 sini berarti ya, batasnya sampai 2. 2 suatu titik di sini nanti berapa 2-nya? Nah, sini. Jadi kalau saya namai ini R1, yang ini R2, nah, jadi yang R1 itu di atas sumbu X, yang R2 ada di bawah sumbu X gitu ya. Sebagai gambaran posisinya. Nah, yang satu ada di atas sumbu X, yang satu ada di bawah sumbu X. Nah, bagaimana mencari luasnya? Nggak bisa disatukan, harus dipisah. Sehingga luas R yang total itu sama dengan luas di R1 ditambah luas di R2. Nah, ini gunanya tadi sketsa kurvanya. Jadi kita bisa memisahkan. R1 itu posisinya integralnya dari -1 sampai 1 ya. Sini perpotongan ini. Sampai 1. Fx-nya tadi ya, kurvanya yang X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi X tambah 3. Nah, gitu ya, dx. Ditambah dari 1 ke 2, karena batas akhirnya di 2. Nah, ini kasih minus ini. Boleh di depan atau di dari sama, kurvanya sama. X-nya 3, 3X kuadrat min X plus 3 dx. Nah, tapi ada ini ya, ada minus itu. Nah, ini cara menyelesaikan sama seperti tadi ya, yang bedakan hanya notasi saja. Jadi kita punya -1/4 X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikurangi X kuadrat per 2 tambah 3X. Batasnya dari -1 ke 1. Ini dikurang, min ketemu plus min. Nah, ini sama kayak tadi, 1/4X pangkat 4 min X pangkat 3 min X kuadrat per 2 tambah 3X. Batasnya dari 1 ke 2. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, kita dapatnya sini, 1 masuk sini, 1/4. Sini -1, ini min setengah, tambah 3.
dikurang yang min 1, ini 1/4, ini tambah 1, ini min setengah, ini min 3. Nah, gitu ya. Dikurang yang keduanya ini 2/4, 16 ya. 16 bagi 4, 4 ya. 4 kurang 8 dikurang 2 ya, tambah 6. Dikurang yang satunya 1/4, kurang 1, kurang setengah, tambah 3. Nah, gitu. Nah, ini tinggal hitung biasa aja. Ini berapa nih? Ini 1/2. 1/2, ini 3, berarti 1/2. 1/2 tambah 1/4, 1, 3/4 ya. 1, 3/4. Nah, ini berapa? Ini setengah. Ini setengah dengan 3/4. 3/4 ini berarti minus 2, 1/4. Minus 2, 1/4. Dikurang yang ini 10, ini 10 habis ya 0 ya. Ini 10, ini 10, 0. 0 dikurang yang ini 1/2. Satu sama dengan tadi, ini 1/2 berarti ini 1/2 dengan ini. 1/2 ini berarti 1, 3/4. Berarti ini dengan ini berapa? Ini plus ya. Berarti ini 1, ini 3, 4 berarti ya. 4 dikurang ini plus berarti. Plus 1, 3/4. Dapatnya 5, 3/4. Ini luasnya. Nah, jadi kita pisahkan antara yang di bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Kurang lebih itu ya. Jadi ada 3 kemungkinan tadi, di atas sumbu X, di bawah sumbu X, atau sebagian di atas, sebagian di bawah dari sumbu X. Nah, dari 3 kasus tadi bisa kita rangkum bagaimana kita menyelesaikan sebuah luasan daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva dengan 5 langkah ya, tadi yang bisa kita buat sebagai rangkuman untuk memudahkan cara berpikir kita menyelesaikan masalah luas tadi ya. Jadi langkah pertama tadi sketsa dulu. Sketsa daerah R-nya, daerah R yang dimaksud. Yang kedua, kemudian tadi apa? Kalau disederhanakan dengan menggunakan konsep integral tentu Riemann tadi, kita bisa ini apa namanya? Partisikan di partisi atau iris-iris atau potong-potong kecil-kecil gitu ya. Dengan memberi label nama pelabelannya. Yang ketiga, kita aproksimasi luasnya, buat rumus luasnya. Aproksimasi rumus luasnya. Luasnya partisi, ya. Yang partisi yang 6.2. Yang keempat baru jumlahkan. Jumlah aproksimasi luasnya. Yang kelima baru limitkan. Limitkan yang nantinya sama dengan diperoleh suatu integral tentu di sini ya, dengan integral tentu tadi. Seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan pada minggu sebelumnya ya, berkaitan dengan mencari integral tentu yang sudah dicontohkan di contoh kasusnya. Misalkan kita punya kita ingin susun integral untuk luas daerah
daerah di bawah kurva Y sama dengan 1 plus akar X gitu. Di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Kita menggunakan yang 5 langkah tadi ya. Ya, langkah pertama, kita gambar dulu ini. Cara gambarnya sama tadi ya. Kalau bingung ini bentuknya apa, kalau udah tahu akar X itu bentuknya kurang lebih bagaimana ditambah 1 diapakan. Kalau enggak, ya kita pakai rumus tadi. 1 plus X pangkat setengah ya akar itu. Di aksennya berarti apa? Setengah X pangkat min setengah. Atau 1/2X pangkat setengah. Gitu ya. Nah, kita tahu akar itu X-nya harus positif ya. Di sini ada syarat X-nya lebih besar dari 0 karena penyebut dan akar. Nah, kalau X-nya lebih besar dari 0 berarti dari 0 ke kanan. Nah, ambil sampelnya. Jadi ini jangan diambil sampel sebelah sini. Ini tidak memenuhi pasti. Kenapa? Karena definisinya ada di akar tadi. Nah, saya ambil 1 kasus ini positif ya. Nah, berarti di sini naik gambarnya. Turunan kedua ada min 1/4 X pangkat min 3/2 atau min 1/4 X akar X. Ini juga sama karena ada akar X, berarti dia ke kanan 0 ya, sini. Kalau ambil positif ini negatif ya hasilnya, ini negatif. Artinya dia cekung ke bawah. Dia grafiknya di kanan 0 selalu naik, cekungnya ke bawah. Tinggal ambil sampel. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya masukkan ke sini. X1 tambah 0 berarti 1 ya. Jadi 0,1. Kalau Y-nya 0, ada nggak kalau Y-nya 0? Kapan? Nggak bisa, karena ini selalu positif ya. Selalu positif. Positif ditambah 1, ya nggak mungkin 0. Jadi tidak memenuhi. Jadi cuma 1 kita punya titiknya, 0,1. Nah, tinggal digambar. 0,1 di sini, 0,1. Nah, berarti gambarnya adalah tadi naik cekung ke bawah. Jadi naik cekung ke bawah. Jadi gambarnya kurang lebih gini. Naik cekung ke bawah. Nah, ini gambar Y sama dengan 1 tambah akar X tadi. Nah, dibatasi tadi daerahnya dari 0 sampai 4. Ya, 4 katakanlah di situ 4. Nah, kalau X-nya 4 berarti Y-nya berapa? Masuknya sini. Akar 4 kan 2 tambah 1, 3. Berarti Y-nya 3. Sini Y-nya 3. Nah, ini daerah R yang mau kita cari luasnya tadi. Yang dilakukan tadi katanya yang langkah kedua adalah partisi atau iris-iris. Nah, jadi kalau kita gunakan warna merah ya, sebagai irisannya, ini potong-potong ya. Ini potong-potong tadi, arahnya vertikal, sesuai dengan sumbu X tadi. Nah, partisi, kemudian kita ambil sampel tadi. Kita ambil salah satu sampel ke I. Nah, ini. Nah, ini kita ambil XI-nya. Kemudian ini kita ambil tingginya, katakanlah yang XI bar tadi. XI barnya tadi. Yang ini XI min 1 ya. Nah, maka kemarin di pertemuan sebelumnya kita punya bahwa luas, kalau saya tarik buat lagi di sini sampelnya, saya tarik sini. Yang ini XI min 1, ini XI. Nah, ini XI bar. Tingginya segini, XI bar. Jadi F XI bar. Maka rumus ini lebarnya tadi apa? Delta X ya. Delta XI. Maka luasnya kemarin ini, maka A-nya, ya ini luasnya, luas ke I-nya adalah FXI bar kali delta X gitu. Sehingga luas totalnya adalah sigma dari FXI bar kali delta XI. Nah, ini kalau dilimitkan, maka dia jadi luas R tadi adalah integral dari 0 sampai 4 FXI. Fx-nya tadi apa? 1 plus akar X dx. Nah, FXI-nya adalah ini tadi.
fx 1 plus x. Nah, tinggal ini cari biasa. Berarti x ditambah x pangkat setengah tambah 1 kan 3/2 ya. Dibagi 3/2. Batasnya dari 0 sampai 4. Nah, tinggal dimasukkan saja 4. Berarti 4 tambah 4 kali akar 4, 8. 8 kali 2, 16. 16/3. Dikurangi 0. Nah, ini 12, berarti 28/3. Nah, gitu ya cara mencarinya. Diambil partisi, kemudian ambil limitnya. Yang berikutnya, bagaimana kalau daerah R-nya dibatasi oleh dua kurva? Ya, misalkan kita punya daerah R-nya dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sama yang kedua Y sama dengan Gx. Kita mau mengecek dari A sampai B, katakanlah B. Nah, ini daerah R yang mau kita cari luasnya. Konsepnya sama. Kita cari partisi ini. Dan partisi ini. Ini lebarnya delta X. Ini tingginya berarti selisih dari, kalau mencari ini kan selisih antara yang panjang ini dikurang yang ini. Nah, itu kan tingginya. Yang tinggi adalah Fxi. Kalau ini Xi bar, berarti yang ini tingginya adalah Fxi bar. Yang ini adalah Gxi bar. Berarti luas dari kotak ini, di mana ini adalah tingginya, pada saat Xi bar tingginya adalah selisih berarti ya, Fxi bar dikurangi Gxi bar. Maka luas ini adalah, luasnya adalah panjang kali lebar tadi, panjangnya adalah Fxi bar dikurangi Gxi bar dikali lebarnya delta X. Delta Xi. Nah, maka luas dari daerah L-nya kalau menggunakan limit jadinya ya sama. Berarti integral dari ini. Integral dari Fx dikurangi Gx dx gitu ya. Nah, ini daerah yang dibatasi oleh Fx. Dimana Gx ini adalah kurva di bawah, kurva bawah. Yang ini kurva yang atas. Nah, gitu ya. Oleh visualisasi ini, kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Nah, contoh misalkan gimana kasusnya gitu ya. Bisa kita gambarkan. Nah, contoh berarti kelima ya. Nah, cari luas daerah di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah familiar dengan kurva dasar, X pangkat 4 itu gimana bentuknya, 2X min X kuadrat itu gimana bentuknya. Tinggal langsung. Tapi kalau enggak, ya gunakan yang tadi. Ya, cara menggunakan definisi, menggunakan diferensial turunan. Kalau nggak tahu, ini kan sama aja dengan X pangkat 2 sebenarnya. Nah, Y sama dengan X pangkat 4 dulu boleh. Ya, aksennya berarti apa? 4X pangkat
3. Cari pembuat nolnya. Berarti X-nya sama dengan 0 kan? Cek tandanya 0, cari cek tanda Y aksennya. 4, 3 kan? Kalau -1 berarti negatif. Sini -1. Kalau 1 berarti positif gitu ya. Berarti sini turun, sini naik. Kalau berarti sini minimum. Kemudian turunan kedua. Turunan keduanya udah 12X kuadrat. Pembuat nolnya sama 0 ya. Turunan kedua. Karena positif, karena kuadrat selalu positif berarti positif. Di sini berarti selalu cekung ke atas. Berarti gambarnya kalau digambar secara terpisah, X pangkat ini, pembuat nolnya kalau X-nya 0, Y-nya 0 ya, di 0,0. 0,0. Berarti di kiri 0 tadi turun, cekung ke atas, turun, cekung ke atas. Dari 0 ke kanan naik, cekungnya ke atas, naik, cekung ke atas. Tuh, seperti X kuadrat. Y sama dengan X pangkat 4. Cuma lebarnya aja yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, grafik yang kedua, Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, kalau udah tahu bentuk dasarnya bisa langsung. Kalau enggak ya sama caranya. 2 min 2X. Sama dengan 0, X-nya 1 ya. Cek tandanya. 1, Y aksen. Di kiri 1 ada 0, masuk sini positif. Di kanan 1 ada 2, negatif. Berarti ini naik, turun. Oh, berarti ini maksimum. Nah, di 1 ya. Turunan keduanya sama dengan min 2, negatif ya, tidak ada X-nya, berarti dia selalu cekung ke bawah. Gitu ya. Tinggal dicari pembuat nolnya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0, berarti kita punya 2X min X kuadrat sama dengan 0. Berarti X 2 min X ya, sama dengan 0. Berarti X-nya 0 atau X-nya 2 ya. Jadi titiknya 0,0 sama 2,0. Cek, tinggal gambar 0,0 sama 2,0. Nah, gitu. Di 1, kalau di 1, X-nya 1, Y-nya X-nya 1, Y-nya 1 ya, 1,1 ya. Ke Y ya, bukan Y aksen. Di ke Y, sini. 1, 2 dikurang 1. Nah, tinggal terjemahkan tadi grafiknya. Turunan pertamanya naik, cekung ke bawah, selalu cekung ke bawah. Naik, cekung ke bawah. Naik, cekung ke bawah. Nah, gitu ya. Dari 1 turun, cekung ke bawah. Nah, gambarnya gini. Yang tadi, yang ini adalah ini. Kalau disatukan jadinya, nah, saya pakai warna lain. Yang disatukan tadi jadi ini di sini. Nah, gitu ya. Nah, di 1, kalau X-nya 1, Y-nya juga 1 ya. Nah, untuk mencari titik potongnya gimana? Yang ini 0 sama 1, tahu di 0 sama 1 ya, samakan saja. Berarti Y sama dengan X pangkat 4 tadi, sama Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, saya substitusikan Y-nya, nilai Y sama X-nya samakan. Berarti X pangkat 4 sama dengan 2X min X kuadrat. Berarti X pangkat 4 plus X kuadrat min 2X sama dengan 0. Kita faktorkan X-nya, jadi X pangkat 3 plus X min 2 sama dengan 0. Yang jelas dari sini kita dapat X-nya 0 ya. X-nya 0, nah, berarti X-nya 0 sini. Tadi di 0, 0,0. Tinggal yang satu lagi, ini. Ini bisa difaktorkan nggak? Nah, karena pangkat 3 ini awas, bukan pangkat 2. Berarti kita cari faktor dari 2. Ini 1 sama 2. Masukin 1 sini. 1 tambah 1 kurang 2. Berarti 1 ini faktornya. Berarti X min 1 kali sesuatu tadi sama dengan X pangkat 3 plus X min 2. Berarti ini dia faktornya. X sama dengan 1 faktornya. Jadi X sama dengan 1 itu faktornya. Sehingga di sini 1. X sama dengan 1. Nah, berarti daerah yang mau kita cari luasnya itu yang ini. Nah, ini R-nya. Nah, kalau saya buat di bawah dengan lebih besar, nah,
Saya gambar lagi sini. Nah, ini satu lagi sini. Nah, ini satu ya. Ini no. Nah, ini kalau saya partisikan ini. Nah, ini. Nah, sama kayak tadi berarti ya. Berarti ini yang ini Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, yang ini Y sama dengan X pangkat 4. Oh, berarti luas R-nya tadi adalah integral dari 0 sampai 1 ini. Sampai 1. Nah, kemudian tadi fx-nya yang atas berarti yang 2x min x pangkat 2 dikurangi x pangkat 4. Nah, dx. Itu cara menentukan atas bawahnya tergantung dari posisi di daerah R-nya, yang mana yang atas, mana yang bawah. Mulai. Cara agak nge-lag. Oke, ini biasa cara mencarinya sama dengan ini berarti min 1/5 X pangkat 5, yang ini dulu ya. Kemudian ini min 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat gitu ya. Atasnya dari 0 sampai 1. Masukin satunya. Y min 1/5 min 1/3 tambah 1. Per 15 berarti. Ini min 3, min 5 plus 15. Jadi 7 ya. 7/15. Ini luasnya. 7/15. Jadi luas ini 7/15 ya. Kurang lebih. Nah, itu. Nah, ada contoh kasus lain yang sedikit berbeda ya pendekatannya. Contoh yang kelima. Ke-6. Nah, ini orientasi pengirisannya harus bukan harus ya, lebih efisien atau lebih mudah mengerjakannya dengan mengubah arah partisi tadi. Ya, contohnya misalnya ini, cari luas daerah di antara Y sama dengan X, Y kuadrat sama dengan 4X, dan 4X min 3Y sama dengan 4. Nah, jadi kita mau mencari luas daerah di antara dua kurva itu. Kita tahu yang pertama kurva apa? Ini parabola ya. Parabola. Yang kedua ini. Yang kedua apa? Garis lurus ya. Pangkatnya 1 semua. Nah, jadi gambarnya kurang lebih bisa kita gambar dengan mudah. Parabola, kalau Y kuadrat sama 4X berarti kemana tuh ngarah parabolanya? Kalau Y kuadrat sama dengan 4X nih. Berarti kemana parabolanya? Masih ingat nggak bentuk parabola? Arah parabolanya ke sebelah mana? Ngadepnya? Kanan, Pak. Ke kanan, betul. Jadi ke kanan. Karena Y kuadratnya positif, ini ke kanan parabolanya, gitu ya. Nah, ini Y kuadrat sama dengan 4X. Nah, yang kedua, garis lurus. Cara gambar garis lurus gimana? Cari titik potong dengan sumbu X, sumbu Y-nya, kemudian hubungkannya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya?
Kalau X-nya 0, Y-nya berarti kan min 3 kali berapa supaya jadi 4 kan gitu ya. Berarti min 4 per 3. Min 4 per 3. Sini. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 4 kali berapa jadi 4? Berarti 1. Situ. Nah, ini hubungkan. Nah, dua titik ini hubungkan jadi garis lurus. Nah, ini berpotongan nih di dua titik. Nah, kita harus menentukan titiknya berapa. Cara menentukannya sama kayak tadi. Cara menentukannya kan kita punya Y kuadrat sama dengan 4X. Yang kedua 4X min 3Y sama dengan 4. Nah, saya substitusi saja ini ke sini. Berarti saya punya di sini Y kuadrat sama dengan 4 tambah 3Y kan. Karena 4X-nya sama dengan 4 tambah 3Y. Nah, 4X ini saya masukkan ke sini. Jadi ini. Berarti Y kuadrat min 3Y min 4 sama dengan 0. Bisa faktor kan? Bisa ya? Y ini min 4 plus 1. Nah, supaya jadi min 3 kan? Jadi Y sama dengan 4 atau Y sama dengan min 1. Nah, jadi kelihatan tuh. Yang di bawah sini adalah Y berapa? Min 1. Yang di atas sini Y-nya adalah 4. Nah, masalahnya tadi ya, kalau kita bikin partisinya vertikal. Nah, saya bikin partisinya vertikal berarti, nah gini ya, vertikal. Berarti yang atasnya yang ini, Y kuadrat 4X, nah, yang bawahnya adalah yang, apa tadi, 4X min 3Y. Yang ini kan 4, yang ini 4X min 3Y sama dengan 4. Nah, kalau di sini, tapi kalau di sini, nah, saya pakai warna berbeda ya, supaya jadi pembeda. Nah, kalau di sini, nah, kalau di sini, yang bawahnya, yang atasnya adalah Y kuadrat sama dengan 4X, bawahnya Y kuadrat sama dengan 4X. Ya. Jadi berbeda. Di daerah sini sama daerah sini, batas bawahnya berbeda. Nah, karena ada dua batas bawah yang berbeda, maka kalau partisinya vertikal seperti ini, maka kita harus pisah dua daerah ini menjadi dua bagian. Maka kita pisahkan ini. Nah, yang ini kita pisahkan di sini. Nah, gitu ya. Jadi ada dua daerah. Ini yang batas bawahnya sama dengan batas atasnya, yang ini yang batas bawahnya garis lurus, gitu ya. Cara menyelesaikannya sama seperti yang kasus yang sebelumnya. Cuma masalahnya itu tadi ya. Nah, bagaimana yang ini yang sama? Nah, kalau yang sama, ini sebenarnya Y kuadrat sama dengan 4X ini, kalau kita lihat dari sisi variabel X-nya, Y kuadrat sama dengan 4X ya. Kalau di sini dari variabel X-nya berarti Y-nya itu adalah plus minus akar 4X kan? Atau plus minus 2 akar X. Gitu. Jadi ada dua sebenarnya nih kurvanya. Yang satu yang 2 akar X, yang satu yang minus 2 akar X. Jadi kalau dibedah gitu ya, parabola itu, yang khusus yang Y kuadrat sama dengan 4X ini, yang bagian atas ini, itu yang Y sama dengan 2 akar X. Yang ini, yang Y sama dengan min 2 akar X. Karena nilai Y-nya negatif kan di bawah, jadi minus. Yang atas ya. Nah, kalau digabungkan, kedua ini ya jadi Y kuadrat sama dengan 4X. Gitu ya. Makna ini, maknanya ini satu, ini satu. Nah, sehingga kalau kita kembali ke sini, baru di sini, kalau saya gambar lagi di bawah sini dengan bentuk yang lebih besar. Nah, gitu ya. Nah, di sini kan tadi min 1, di sini 4 ya. Sini 0 jelas ya. Nah, di sini berapa? Nah, kita harus cari ketika Y-nya min 1, X-nya berapa? Berarti kan ke salah satu aja, Y kuadrat sama dengan 4X kan. Kalau Y-nya min 1 berarti ini 1 sama dengan 4X.
Berarti X-nya adalah 1/4. Nah, berarti di sini adalah 1/4. Kalau Y-nya 4, berarti X-nya masuk di sini. 16 sama 4, X berarti 4. Nah, berarti kita batasi tuh daerahnya. Dari 0 ke 1/4, dari 1/4 ke 4. Jadi, luas daerahnya sekarang dibagi 2. AR1 ditambah AR2. Kenapa? Karena batasnya beda tadi. Ini yang disebut R1, ini disebut R2 tadi. Yang R1 berarti luas dari 0 sampai 1/4 tadi. 1/4, tapi yang atasnya adalah ini. Tadi apa? Yang 2 akar X ya. Gitu. Dikurangi minus 2 akar X. Nah, yang kedua tadi. Ditambah dari 1/4 ke 4. Dari 1/4 ke 4 yang ini. Yang kedua ini. Dari atasnya adalah 2 akar X dikurangi sama tadi yang ini Y-nya apa? Yang kedua. Ini dari sini kita dapatnya Y-nya apa? Berarti 3Y sama dengan 4X min 4. Berarti Y-nya adalah 4/3X min 4/3. Berarti ini nih Y-nya. Karena harus dalam variabel X kan. Berarti yang kedua adalah 4/3X min 4/3. Nah, gitu. DX. Nah, cara menghitungnya sama aja. Ini dapat 2 min 2 jadi 4 ya. Integral 0 sampai 1/4 4 akar X dx. Ditambah segera dari 1/4 ke 4. Kalau ini nggak bisa nggak bisa satuin ya. Tetap 2 akar X min 4/3X plus 4/3 dx. Nah, pangkat setengah kan. Akar X itu pangkat setengah berarti 3/2 ya. Jadi 4 kali X pangkat 3/2 bagi 3/2 kan gitu ya. Batasnya 0 sampai 1/4. Ditambah yang ini 2 kali X pangkat 3/2 dibagi 3/2 kurangi 4/3 berapa tuh? 4/3 X kuadrat per 2 gitu ya. Tambah 4/3X. Batasnya dari 1/4 ke 4. Nah, itu. Nah, tinggal masukkan aja. Ini dengan ini 8/3 ya. 8/3. 1/4 ke sini berarti ini kan X akar X ya. Berarti 1/4 kali akar 1/4. 1/4 kali setengah di 1/8 ya. Nah, gitu. 1/8. Ditambah, kalau 0 ya 0 gitu ya. Ditambah yang ini. Kalau masukin 4, nah ini dengan ini berarti 4/3. 4/3, 4 kali akar 4, 8. Kali 8 berarti. Dikurangi, ini dengan ini 2 ya, 2/3. 2/3 kali 16 ya. Ditambah 16 kali 3. Nah, dikurang, nah yang 1/4. 1/4 sini berarti 4/3. 1/4 itu berarti 1/4 kali setengah 1/8 kali 1/8 dikurangi 2/3 kali 1/16 ya, 1/16 ditambah 1/3, 1/4/3 kali 1/4 ya, 1/3. Nah, gitu. Nah, cek lagi ya, 4/3. 4/3 1/8. Udah, ya betul ya. 16. Nah, yang ini adalah 1/3 ditambah yang ini berapa? Ini kan 16. Ini 32 ya.
Ini 32 ya. Jadi habis yang ini. Yang 16/3. 16/3 dikurangi yang ini. Ini coret dapat 2. Ini dengan ini 8. Jadi berapa nih? 1/6 min 1/16 plus per 3 gitu ya. Min. Berapa tuh? Eh, 16. Bukan 16, apa? 8 kali 3, 24 ya. Ini coret 8 kali 3, 24. Coret. Betul ya? Jadi kalau per 24 berarti ini 4, ini 1, ini 8. Berarti berapa tuh? 11 ya. 11/24. Min. Ya, min 11/24. Berarti di sini 1/3 ditambah kali 8 tuh. 8, 16 kali 8 tuh. 8, 4, 128. Dikurangi 11, 117/24. Tambah 8. 8/24 kan. Tambah 117/24. Jadi 125/24. Nah itu ya hasilnya. Kalau kita ngambil partisinya vertikal sini. Nah, gitu ya. Jadi ada dua daerah ya. Yang satu ini, vertikalnya yang satu ini. Karena batas bawahnya beda. Nah beda kalau kita orientasinya kita ubah. Kalau partisinya kita ambil horizontal. Sama kasusnya masih sama yang barusan. Ini kan 4 ya. Ini -1, ini 0, ini 4. Nah, gitu. Nah, kita ambil partisinya ke sini. Nah, partisinya. Jadi seolah-olah sumbu Y-nya sebagai sumbu X-nya sebagai sumbu Y ya. Kalau saya putar gitu. Nah, sekarang batasnya dalam Y. Nah, berarti batasnya yang atasnya sekarang yang kanan, yang bawahnya sekarang yang kiri. Nah, yang kanan hanya satu ini, yang kiri hanya satu ini. Jadi rumusnya sebenarnya luas dari R-nya itu, jadi tidak terlihat. Yang dari -1 sampai 4, batas atasnya yang ini berarti dalam Y. Tadi kan 4X min 3Y sama dengan 4 ya. Berarti X sama 4X sama dengan 4 plus 3Y. Jadi X-nya itu adalah 1 plus 3/4Y. Nah, yang dipakai yang ini. Karena batasnya dalam Y sekarang, horizontal. Ini. Nah, yang ini, Y kuadrat sama dengan 4X. Berarti X-nya adalah 1/4Y. Jadi yang ini yang kita pakai dalam variabel Y. Berarti yang kanan itu yang ini. 1 plus 3/4Y dikurang 1/4 Y kuadrat nih kuadratnya. 4Y kuadrat gitu ya. DY. Nah, sekarang dalam Y itu. Tapi tidak dipecah. Jadi satu kesatuan daerah R-nya. Kenapa? Karena bawahnya sekarang jadi satu. Nah, kurva ini saja, atasnya ini. Tidak terpecah seperti tadi. Nah, penyelesaiannya sama. Hasilnya harus sama. Ya, dapat ini berarti apa? Y ditambah 3/berarti 8 ya, Y kuadrat. Ini berarti 1/12 Y pangkat 3 ya. Batasnya -1 sampai 4. Kita masukkan 4-nya. 4. Sini 16 bagi 8, 2. Jadi 6 ya. Tambah 6. 4 masuk ini 16, 64. 64 bagi 12. 64/12 ya. Dikurang -1 masuk sini. -1 masuk sini tambah 3/8. Masuk sini tambah 1/12 ya.
Nah, ini berapa nih? 4, 5, 60 ya. Jadi 5, 4 per 12. Jadi 1/3. Ini 10. Ini 10 berarti 10 kurang ini berarti tinggal 4, 2/3 dikurang yang ini berapa? Per berapa nih? Kesamaannya. 24 ya. 24 saja, biar sama dengan atas. 24 berarti sini min 24, tambah 9, tambah 2. Ini berapa tuh? 2, 8, 3, 9, 11, 11, jadi min 13 ya, per 24. 11, 13. Min ketemu min jadi plus ya, plus 13 per 24. Ini saya kembalikan lagi ke 24, berarti 4 kali 3, 12, 3, 24, 12, 14. 14 per 3 tambah 13 per 24. Nah, ini kali 8 ya, supaya jadi 24. 8 kali 14, 112 ya. 12 ditambah 13 per 24. Jadi 125 per 24. Hasilnya sama dengan yang tadi. Dengan ini ya, 125 per 24. Yang membedakan adalah tadi ya, kita bikin partisinya horizontal, maka atas bawahnya tidak dipecah lagi ya, karena satu. Dengan hasil yang sama lebih pendek gitu ya, lebih efisien dalam menentukan integralnya karena tidak harus dipecah dua seperti ini. Kenapa dipecah tadi? Karena atas bawahnya terbagi menjadi dua bagian yang berbeda. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dari dua kasus ini bisa kita simpulkan bahwa kalau kita ambil partisi secara vertikal, maka batas integralnya itu dalam variabel x ya, batasnya. Variabelnya juga dalam variabel x. Sedangkan kalau kita ambil partisi horizontal, variabel integralnya dalam y, batasnya dalam y, gitu ya. Nah, itu yang kita simpulkan dalam konteks pengambilan partisi tadi untuk mengukur luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva yang berbeda. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau enggak, lebih detailnya ada di buku, bisa dibaca ya, hijau. Sampai sini ada ditanyakan? Ada ya? Kalau nggak ada, kita beralih ke aplikasi yang kedua berkaitan dengan volume benda pejal. Volume benda pejal. Pejal itu padat ya. Ada isinya gitu ya, tidak kosong. Volume benda pejal. Nah, di sini ada beberapa metode ya. Ada metode lempeng, cakram, sama cincin. Bedanya apa? Nanti kita lihat satu-satu ya. Hari ini kita berbicara metode cakram dulu. Sebelum menghitung bagaimana menghitung metode cakram, konsep volume benda pejal sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari konsep integral yang berkaitan dengan konsep luas. Jadi kalau berbicara menghitung luas begitu ya, nah, tidak heran kalau integral tentu digunakan untuk itu, gitu, karena memang integral tentu diciptakan untuk menyelesaikan masalah konsep luas dari awal. Nah, tapi konsep integral sendiri tidak hanya berhenti di masalah luas gitu ya. Bisa dikembangkan lebih jauh penggunaan integral ini dengan asumsi atau anggapan seperti pada konsep luas gitu ya masalahnya. Jadi konsep lain yang bisa diterapkan dengan asumsi yang sama, asumsinya apa?
Nah, misalkan daerahnya bisa dipartisi, diiris kecil-kecil menjadi potongan kecil, kemudian bisa diaproksimasi tiap potongannya, bisa dihitung begitu ya. Kemudian bisa dijumlahkan aproksimasinya, kemudian bisa dilimit nih, kita cari limitnya gitu ya. Nah, metode iris, aproksimasi, integralkan ini bisa berlaku juga dalam konteks volume gitu. Kalau tadi syaratnya terpenuhi tadi. Jadi masing-masing dari potongan tadi mudah untuk diaproksimasi. Diaproksimasi itu artinya didekati untuk rumus volumenya gitu ya, tidak sulit. Kemudian volume sendiri nanti ada banyak ya bentuk volumenya. Nah, ada yang bentuknya macam-macam gitu ya. Tapi kita akan mulai menganalisis volume ini dari benda-benda yang sederhana gitu ya, yang penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sederhana tadi, sehingga mudah untuk dipahami bagaimana bekerjanya integral dalam mencari masalah volume ini. Misalkan yang mudah untuk kita perhatikan, misalnya bentar, kita ambil kasusnya atau ilustrasinya. Oh, jauh. Saya ingin yang loncat ya. Yang agak loncat jauh. Biar nyambung dengan catatannya. Nah, di sini. Bentar. Kok loncat lagi? Tunggu ya, bentar ya. Nah, ya. Nah, gitu. Nah, ini ya, beberapa benda pejal, kalau kita lihat di sini. Ada beberapa silinder ya, bentuk silinder ini. Pendekatannya sama ya. Jadi untuk mencari volume benda ini secara umum itu cara mencarinya sama. Itu kita ketahui, kita cari luas alasnya gitu. Kemudian kita kalikan dengan tingginya gitu ya. Alasnya. Cuma alasnya macam beda-beda luasnya gitu ya. Konsep luas dalam alasnya itu berbeda yang satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum dia sama ya. Jadi alas dikali tingginya ya. Jadi sebenarnya ini sama saja cara kerjanya. Jadi dia alas ini dia gerakan secara garis vertikal gitu ya. Jadi kalau alas digerakkan ke atas itu kan membentuk ini. Kalau alas ini digerakkan ke atas bentuk ini. Ini alasnya ini digerakkan ke atas bentuk ini. Jadi semuanya konsepnya sama. Benda ini dibentuk dengan cara menggerakkan suatu daerah rata alas tadi sejauh H dengan arah tegak lurus ya pada daerah tersebut sehingga membentuk benda pejal ini tadi. Nah, dalam tiap kasus jelas secara umum rumus volumenya itu kan luas alas A kali tinggi gitu ya kali H. Nah, kemudian berikutnya kalau kita ingin perhatikan sebuah benda atau benda padat gitu ya pejal yang penampangnya tegak lurus gitu ya dengan garis yang memiliki luas yang diketahui gitu ya. Jadi kita akan melihat sebuah benda yang penampang-penampangnya tegak lurus dengan suatu garis kemudian memiliki luas yang diketahui gitu ya. Ini maksudnya ini.
Kalau masih bingung. Oke, ini ya kasusnya. Jadi saya punya penampang ini. Nah, penampangnya tegak lurus dengan penampang ini tegak lurus dengan garis, ya, tegak lurus dengan garis ini. Di penampang ini kita bikin tegak lurus dengan garis ini. Nah, tegak lurus, kemudian katakanlah misalkan garis yang tegak lurus ini adalah sumbu X gitu ya. Nah, sumbu X. Kemudian luas penampang ini adalah kita sebut AX ya, sebagai AX. Di mana X-nya itu dari A sampai B gitu ya. Ini X mewakili untuk titik yang ada sumbu X dari A sampai B. Nah, konsepnya sama gitu. A sampai B. Kemudian kita partisi ini. Nah, kita ambil partisi, kita potong-potong gitu ya, seperti mengiris di sini penampangnya diiris, potong-potong. Katakanlah ini potongan ke I, partisi ke I, ya, yang ada di tengah ini partisi ke I. Kemudian selain ini ada banyak sini partisinya. Jadi ini kalau kita gambarkan ini kita potong-potong sama, potong-potong sini, potong-potong banyak sini. Nah, potongan yang ini adalah yang ke I katakanlah. Jadi kita memotong ini potongannya dari A sampai B, kita potong-potongan, katakanlah potongan ke I. Ya. Potongan ke I itu dari XI-1 sampai XI. Ya. Kemudian ambil titik sampelnya XI bar ini. XI bar. Kemudian setelah kita partisi, kemudian partisi ini, potongan ini benda yang kita iris ini seperti kalau bayangkan seperti lempengan tipis gitu ya, lempengan tipis, di mana volumenya ini kalau kita gambarkan tadi volumenya, nah, anggap ini ya gambarnya. Nah ini delta X-nya sini. Nah ini luas penampang dari irisan yang ini ya, nah, yang AXI bar tadi, AXI bar. Nah, berarti volume ini adalah luas alas tadi, maka delta PI-nya, volumenya itu adalah luas alas AXI bar tadi kali tebalnya tadi tingginya delta X gitu ya, atau delta XI. Sehingga kalau kita jumlahkan semua partisi yang ada, maka kalau kita jumlahkan dari 1 kata sampai N, delta PI ini kan sama aja dengan sigma I 1 sampai N dari AXI bar delta XI. Nah, di mana ini adalah sama dengan volume total, gitu ya, volume total. Nah, ini kalau di N-nya dilimitkan, kita buat mendekati tak hingga, maka ini akan sama dengan integral tadi dari A sampai B. Nah, ini integrannya AX-nya, AX dx. Jadi yang jadi integrannya adalah luas penampang. Luas penampang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita gunakan norma partisi tadi untuk menurunkan rumusnya menjadi sama seperti rumus integral pada mencari luas. Kalau luas tadi, integral dari fx. Fx itu apa sih? Panjang tadi, tinggi. Panjangnya. Panjang kali tinggi itu jadi luas, maka luas itu adalah ini tadi panjangnya. Sedangkan untuk volume pengganti panjang adalah luas penampang, karena luas kali tinggi itu adalah volume. Nah, sehingga di sini bukan lagi panjang tapi luas, ya, luas dari penampang partisi tadi. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan ketika menyelesaikan benda pejalat tadi adalah metode yang namanya metode cakram. Jadi metode cakram ini terjadi ketika sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap
dalam bidang yang diputar mengelilingi garis tersebut gitu ya. Kita bisa gini, itu metode cakram. Jadi kalau ada daerah, contohnya daerahnya katakanlah setengah lingkaran gitu ya. Nah ini daerah setengah lingkaran ini terletak seluruhnya pada satu sisi. Jadi ini ada dua sisi ya, sisi atas bawah. Seluruhnya ada pada satu sisi ya. Nah, di sebelah atas semua ya. Ini sumbu putarnya, katakanlah sumbu putar. Nah, jadi R ini seluruhnya ada pada satu sisi dari sebuah garis tetap namanya sumbu putar. Kemudian ini diputar mengelilingi garis ini. Kemudian ini saya putar. Kalau ini saya putar, diputar, kira-kira bentuknya kebayang nggak kalau diputar kan? Ini mutar gitu ya. Nah, kalau diputar ini bentuknya nanti jadi kurang lebih ini ya, bentar. Kalau diputar nanti jadinya ini. Ini agak nge-lag. Nah, jadi ini. Jadi kayak apa? Kebayang bola ya. Bola bulat. Jadi kalau diputar mengelilingi menjadi bola. Nah, volume bola ini sebenarnya diperoleh dengan cara tadi memutar suatu daerah berbentuk setengah lingkaran yang posisinya semuanya berada dalam satu sisi dari sebuah sumbu putar yang diputar terhadap sumbu putar tersebut. Ini kita sebut sebagai sumbu benda pejal putar namanya. Yang ini ya, yang sumbu X katakanlah. Atau misalkan saya punya ini segitiga ya, segitiga. Nah, ini sumbu putarnya sama. Saya putar ke sini. Ini kebayang ya? Jadi mutar ini jadi seperti ini. Jadi kerucut. Ini kalau lihat bentuk rapinya, saya skin dulu. Kurang lebih nih. Nah, jadi ini. Nah, gitu ya. Kurang lebih. Jadi akan berbentuk seperti kerucut. Nah, kerucut ini sebenarnya dihasilkan dari sebuah daerah yang warna birunya itu segitiga yang diputar mengelilingi sumbu putar. Dalam hal ini sumbu X. Nah, bentuk ini bisa dicari namanya volumenya dengan pendekatan yang namanya metode cakram. Metode cakram ini sama halnya dalam menyelesaikan tadi menggunakan partisi tadi. Konsepnya sama gitu ya. Konsepnya sama, kita potong-potong gitu ya. Berarti yang ini kita potong-potong di sini. Kalau vertikal kita potong-potong, kita potong-potong, di mana yang satunya berbentuknya seperti cakram gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini penampangnya, ini adalah jari-jarinya berarti apa? Jari-jarinya jari-jari lingkaran, berapa R-nya ini? Nah, gitu ya. Ini R-nya. Luasnya berarti PR kuadrat ya. PR kuadrat tergantung dari kali tinggal tingginya. Tingginya delta X ini tadi ya. Ini delta X. Berarti volumenya adalah integral dari PR kuadrat kali DX. Nah, ini luasnya. Tinggal mencari berapa luasnya. Nah, sebagai gambaran, misalkan kita punya kasus, contoh, supaya dapat gambaran masalahnya gitu ya. Cari volume benda pejal atau benda padat yang pada hasil putar gitu maksudnya, yang diperoleh dari pemutaran daerah
R yang dibatasi kurva Y sama dengan akar X, sumbu X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Berarti diputarnya terhadap sumbu X gitu ya, mengelilingi sumbu X. Nah ini ya kasusnya, contoh kasusnya. Jadi kita bikin kurvanya daerah R-nya dulu. Nah, kita tahu tadi akar X bentuknya ini ya, nah gitu ya, Y sama dengan akar X. Caranya tadi ya, bisa menggunakan turunan pertama, turunan kedua tadi, untuk nanti naik turunnya. Cekung atas, cekung bawahnya. Sampai 4, berarti 4 sini ya. Kalau X yang 4, Y-nya 2 berarti ya. Y-nya 2 situ. Nah ini, daerah ini diputar. Diputar mengelilingi sumbu X. Kebayang ya bentuknya? Nah ini sumbu putarnya, sumbu X. Nah, kalau belum jelas bentukannya, nah, saya ambil dulu hasil akhirnya supaya kelihatan. Ya. Nah, ini hasil putarannya. Nah, supaya kelihatan jelas ininya, jadi saya ambil dari ini ya, sumbernya. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu X ya. Nah, ini sumbu Y di sini. Ini sumbu Y. Ya, ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Diputar ke sini. Nah, diputar situ. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, kemudian kita potong-potong tadi ya. Kita partisi-partisi, kita ambil sampel partisinya ini. Jadi bentuknya seperti cakram gitu ya. Lempeng cakram sama. Nah, ini jari-jarinya yang ini berarti R-nya jarinya dari sini ke sini jari-jari ya. R atau ini sini jari-jari sama. Atau ke sini. Nah, ini adalah jarak dari titik dari sumbu putar dari sumbu X ke kurva tadi. Nah, jarak ini ke sini berapa? Nah, ini adalah tadi kalau di sini X berarti tinggi ini adalah akar X tadi ya. Karena Y-nya akar X tadi. Sehingga rumusnya adalah berarti volumenya itu adalah integral dari 0 sampai 4 luas permukaan ini adalah luas saya tulis aja luas dari lingkaran gitu ya. Luas lingkaran dx gitu. Nah, luas lingkarannya apa rumusnya? Pi r kuadrat r-nya apa? R-nya ini akar x, pi r kuadrat pi kali akar x kuadrat dx. Nah, gitu. Ya, tinggal diselesaikan ini ya, biasa. Integral 0 sampai 4 pi x dx. Karena pi itu tidak ada x-nya bisa dikeluarkan dari integralnya. Jadi kita punya sini v kali setengah x kuadrat. Batasnya 0 sampai 4. Masukin 4, 8 per 16 per 2. 8 ya, 8 pi. Ini setara dengan nilainya kalau dicari dapatnya 25,3 lah. Ya, metode cakram. Metode cakram. Nah, itu ada ditanyakan sampai sini? Jadi kurang lebih itu ya dulu satu metode yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan volume benda baja. Pekan depan kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan metode yang lainnya. Ada cincin, ada kulit tabung. Satu lagi terkait dengan ini, misalkan contoh satu lagi sebagai gambaran ya. Cari contoh keberapa nih?
Contoh kedua lah. Cari volume benda pejal yang terbentuk dari pemutaran daerah yang dibatasi berupa Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y, garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Mengelilingi sumbu Y. Mengelilingi sumbu Y. Sekarang mengelilingi sumbu Y nih. Nanti gambarnya nggak? X pangkat 3. Masih ingat? X pangkat 3. X pangkat 3 kan gini ya. Nah, sana 1, sini 1. X pangkat 3. Kemudian apa lagi? Sumbu Y, garis X sama dengan 3. Y sama dengan 3, sorry. Saya pakai di sini. Nah, kalau Y-nya 3 berarti X-nya berapa? Akar berapa? Akar pangkat 3 ya. Nah, gitu. Nah, Y-nya 3. Nah, daerah ini yang diputar nih. Diputar mengelilingi sumbu Y. Ini daerah ini nih yang putar. Bentuknya kayak apa jadinya? Bayang ya? Jadi bentuknya kalau diputar nih, nah ini ya. Jadi gambarnya kayak kon lagi. Nah, ini ya. Nah, diputar ini. Jadi gambar ini. Nah, kelihatan sekarang karena variabelnya bergeraknya, partisinya sekarang ambil partisinya bukan ke sini, tapi ke sini terhadap sumbu putarnya. Jadi ke sini. Karena sumbu putarnya ini, berarti tegak lurus dengan sumbu putar tadi ngambilnya. Jadi partisinya ke sini. Berarti apa? Gambarnya ini. Berarti volumenya adalah harus, kalau partisinya sejajar sumbu X, maka batasnya dalam Y tadi. Integralnya dari 0 sampai 3, 0 sampai 3. Tapi variabelnya harus dalam Y. Kalau tadi X pangkat 3 di sini, berarti ini jadi X sama dengan akar Y pangkat 3. Gitu. Oh, berarti ini akar, jari-jarinya akar Y pangkat 3 gitu ya. Tebalnya delta Y. Berarti luasnya adalah pi R kuadrat pi akar Y pangkat 3 kuadrat dy. Atau integral 0 sampai 3 pi, pi-nya di luar boleh, ini jadi Y pangkat 2/3 dy. Integralnya biasa pangkat biasa ya. Jadi pi kali tambah 1 kan jadi 5/3 ya. Jadi Y pangkat 5/3 dibagi 5/3. Gitu. Batasnya dari 0 sampai 3. Gitu. Jadi masukkan Y pangkat 3 itu berarti 3 I 3 pangkat 5/3 bagi 5/3. 9 akar 3 ya. Pi 9 akar 3. 9 akar 3 ya. 9 akar 9 pangkat 3 gitu. Kan 5/3 itu kan 1, 2/3. 2 kuadrat. Iya. Kali 339/5 berarti. Ini per 5-nya kurang. Atau mendekati nilai 11,76. Nah, seperti itu.
Jadi lihat kemana arah perputarannya, di situ buat partisinya. Ya, dari gambar kebayang nanti partisinya. Ini partisinya mendekati karena sumbu Y berarti partisinya harus tegak lurus. Karena tadi tegak lurus dengan sumbu putar ya. Partisinya harus tegak lurus dengan sumbu putar. Jadi dengan metode cakram itu adalah diputar mengelilingi garis sumbu putar, kemudian partisinya tegak lurus dengan sumbu putar. Jadi kalau sumbu putar sumbu Y berarti ngambil partisinya horizontal. Tapi kalau diputar searah sumbu X berarti partisinya vertikal, gitu. Kurang lebih. Nah, itu dulu untuk bahasan masalah volume benda pejal dengan mendekati dengan menggunakan metode cakram ya. Selain pembahasan terkait konsep luas tadi. Hari ini yang nggak masuk siapa? Hadir semua, Bapak. Hadir semua. Hadir semua. Metode Kalau kita lanjutkan pekan depan berkaitan masih volume ya. Kita bahas beberapa metode yang belum terbahas hari ini. Insya Allah kita usahakan untuk pekan depan offline di kelas seperti biasa terjadwal. Ya. Kalau ada perubahan nanti kita informasikan lebih lanjut. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini? Ada? Tidak? Kalau tidak ada, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk tepat waktu hari ini. Sampai ketemu pekan depan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Bapak.